Ya, selamat siang jemaat Tuhan sekalian. Kita akan mulai pendalaman kita pada siang hari ini. Kita sampai di Yeremia pasal yang ke-52, merupakan pasal yang terakhir. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan yang sudah pimpin menyertai kami. Hingga siang hari ini kami juga boleh diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, dan berkati kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, kita akan bersama-sama melihat di dalam Yeremia pasalnya yang ke-52. Yeremia pasal yang ke-52 ini kita akan melihat di dalam ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-34. Yeremia pasal yang ke-52 merupakan bagian akhir dari kitab Yeremia. Bagaimana bagian ini menyatakan tentang kehancuran Yehuda oleh Babel, ya. Dan bagaimana pasal ini menceritakan tentang kejatuhan Yerusalem juga. Apa yang dilakukan oleh Babel terhadap bait suci dan peralatannya. Dan bagaimana Nebukadnezar memperlakukan Zedekia, Yoyakin, dan para pejabat lainnya. Dan jumlah orang Yahudi yang diasingkan, gitu ya. Dan kita pun melihat tujuan pasal ini adalah untuk menunjukkan bagaimana nubuat Yeremia itu digenapi. Berbeda halnya dengan nubuat-nubuat nabi palsu. Ya, kita melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-27 ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Kemudian kita bisa melihat juga di dalam Yeremia pasal 28 ayat 1 sampai 17. Karena kita bisa melihat bagaimana pasal ini hampir identik dengan kisah yang dinyatakan di dalam dua Raja-Raja pasal 24 ayat 18 dan pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Nah, kita melihat jemaat Tuhan peristiwa kejatuhan ataupun peristiwa hancurnya Yerusalem. Bagaimana Allah menekankan pentingnya kejatuhan tersebut dengan menjelaskannya 4 kali dalam firman-Nya. Kita melihat di dalam Yeremia pasal 39 ayat 1 sampai yang ke-14, bagian ini sudah pernah dibahas ya sebelumnya, dan kemudian kita bisa melihat juga di dalam Yeremia pasal 52 ayat 1 sampai ayat yang 11, juga di dalam dua Raja-Raja pasal 24 ayat 18 sampai ayat yang ke-20, kemudian di dalam dua Raja-Raja 25 ayat 1 sampai 30, dan juga ini dicatat di dalam dua Tawarikh pasalnya yang ke-36 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-21. Nah, dinyatakan di dalam Alkitab kejatuhan ini terjadi ya pada masa pemerintahan Raja Zedekia yang memerintah di Yerusalem, dikatakan selama 11 tahun. Kita melihat di dalam ayatnya yang pertama ya. Cerita tentang kejatuhan Yerusalem ini terjadi di masa pemerintahan Raja Zedekia. Dan seperti saya katakan tadi di atas, bagaimana Allah begitu menekankan pentingnya ya kejatuhan tersebut sampai dijelaskan 4 kali. Ini menekankan bagaimana Allah itu sungguh-sungguh serius gitu ya. Allah itu sungguh-sungguh mau menyatakan keadilannya, mau menyatakan di balik keadilannya juga kasihnya itu dinyatakan juga secara berlimpah melalui bagian firman Tuhan yang sebentar kita akan renungkan ini. Kita melihat di dalam ayatnya yang pertama, di sana dikatakan Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, pemerintahannya ya, pemerintahan Raja Zedekia, Alkitab mencatat sama jahatnya dengan pemerintahan saudaranya Yoyakin ya, yang juga memerintah selama 11 tahun. Kita melihat di dalam dua Raja-Raja 23 ayat yang ke-36. Ia pun melakukan dikatakan apa yang jahat di mata Tuhan. Alkitab boleh menegaskan kepada kita dalam ayat yang kedua, disitu dikatakan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang dilakukan Yoyakim ya. Maka dalam masa hidupnya dikatakan Zedekia ini melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Kejahatannya telah membuat Allah itu membuangnya. Tidak hanya dia
tidak hanya juga apa namanya itu keluarganya, kerabatnya, tetapi juga Yehuda itu kita bisa melihat dibuang dari hadapan Tuhan dengan mereka berada di pembuangan di Babel nanti ya, kalau kita bisa melihat di dalam yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengapa hal ini terjadi ya? Mengapa Tuhan itu kemudian dia membuang mereka itu dari hadapannya? Oleh karena apa? Oleh karena Zedekia di dalam masa hidupnya itu adalah orang yang istilahnya itu tidak mengindahkan pesan Tuhan, tidak mengindahkan firman Tuhan, tidak menghormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya saat itu, di tengah-tengah baitnya saat itu. Dia melakukan apa yang dia pandang baik. Penyembahan-penyembahan berhala, ya, itu terjadi di sana. Mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan, mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, mereka tidak lagi istilahnya itu mempercayai Tuhan di dalam segala sesuatunya. Mereka justru kalau kita melihat, mereka mengandalkan kekuatannya. Mereka mengandalkan bangsa-bangsa lain yang bisa membuat mereka itu menjadi kuat. Nah, mungkin istilahnya ritual-ritual yang mereka adakan itu bukanlah sebuah ritual-ritual yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Bukanlah satu ritual ataupun penyembahan yang sungguh-sungguh itu keluar dari hati mereka dan dilakukan dengan segenap hati mereka. Itu hanya menjadi sebuah, ibaratnya itu ya rutinitas gitu ya. Ibaratnya itu hanya sebagai sebuah, ya, ibaratnya ya yang penting kita ini ditahu gitu ya bahwa Tuhan itu eh, ada di sini. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan masih adanya bait suci, masih ada peralatan, masih ada imam, tetapi sesungguhnya kita bisa melihat apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, hati mereka itu sesungguhnya jauh daripada Tuhan. Ya, segala bentuk penyembahan mereka adalah bentuk penyembahan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka kita melihat bagaimana sebagaimana sudah diperingatkan sebelumnya oleh Nabi Yesaya, ya, pesan Tuhan melalui Nabi Yesaya bagaimana Tuhan memperingatkan Zedekia agar dia tunduk dan menyerah kepada Babel. Karena apa? Karena jika Zedekia mencoba melawan Babel, yang ada adalah kehancuran dan penawanan. Yang ada adalah kehancuran dan bagaimana mereka akan dibuang. Itu pasti akan terjadi. Oleh karena apa? Oleh karena Yeremia pernah mengatakan di dalam pasal yang ke-38 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18, ya. Supaya apa? Supaya Raja Zedekia jangan melawan ataupun memberontak. Tetapi dia harus nurut, dia harus mengikuti bagaimana mereka nanti akan ditawan di Babel. Namun Alkitab mencatat bagaimana perintah Tuhan ini diabaikan oleh Raja Zedekia. Malah dia bersekutu dengan Mesir dan memberontak pada Babel. Bapak Ibu saudara terkasih, kita melihat bagaimana sebelumnya Raja Zedekia ini pernah ke Babel dan dia berjanji untuk menaati Nebukadnezar, ya. Namun pada akhirnya dia mengingkari janji itu. Kalau kita bisa melihat itu di dalam Yesaya pasal 17 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Meskipun kita bisa melihat ketika si Zedekia ini kemudian dia berkoalisi, dia mencari bantuan kepada Mesir, ya. Dan kita melihat usaha ini mungkin nampaknya berhasil karena disebut apa? Disebut kedatangan tentara Mesir itu untuk menolong Yehuda dan sempat membuat tentara Kasdim yang mengepung Yerusalem mengundurkan diri. Kita melihat di dalam Yeremia pasal 37 ayat yang kelima yang sudah dibahas ya sebelumnya. Namun Tuhan mengingatkan ya bahwa semuanya ini hanya berlangsung sementara. Karena kenyataannya hal yang benar adalah bahwa pada akhirnya kerajaan Yehuda dihancurkan oleh Babel. Dan itu akan terjadi gitu ya. Firman Tuhan menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda. Bagaimana ibaratnya Tuhan itu tidak tahan lagi, ya. Tuhan itu begitu geram terhadap apa? Terhadap Yerusalem, ya, terhadap Yehuda.
sehingga dia harus menolak Yerusalem dan Yehuda dari hadapannya. Dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 18 sampai ayat yang ke-20, dan juga di dalam ayat yang ketiga ya, di sana dikatakan apa? Sebab karena murka Tuhan hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebab karena murka Tuhanlah, di sana dicatat hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Hal yang terjadi terhadap Yehuda ini mengingatkan kita, ya, bahwa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan umatnya. Dan firman-Nya yang disampaikan hendaknya itu direspon oleh kita sebagai manusia yang mendengarkan firman Tuhan. Direspon di dalam hal apa? Di dalam hal mendengarkan, tidak hanya mendengarkan tetapi juga percaya dan menaati. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan kita pun kita terkadang ya, ibarat itu menyepelekan firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita ya. Meskipun itu adalah hal yang menegur kita, hal yang menasihati kita, hal yang memperingatkan kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu dan kita istilahnya itu sadar bahwa firman Tuhan itu menyadarkan kita, bahwa firman Tuhan itu menegur kita, bahwa firman Tuhan itu menasihati kita. Terkadang kita merasa bahwa ya, bahwa firman Tuhan ini tidak cocok dengan keinginan kita ya. Firman Tuhan ini tidak cocok dengan kemauan kita. Kita tidak lagi mempedulikan, akibatnya kita menyepelekan lapo gitu ya. Ngapain kita harus memperhatikan firman Tuhan? Mengapain kita harus ibaratnya menaati firman Tuhan? Ini nggak cocok gitu dengan pikiranku. Ini nggak cocok dengan keinginanku. Ini nggak cocok dengan kehendakku. Berapa banyak di antara kita yang kemudian mengeraskan hati kita menyepelekan, tidak mempedulikan firman Tuhan, dan kita masih tetap di dalam kehidupan kita yang lama. Kita masih bersikukuh dengan pemikiran kita, dengan pendapat kita, dengan segala sesuatu apa yang kita pertahankan ya, melalui pikiran kita, melalui apa yang kita pandang baik. Maka kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih, seperti dalam kasus Yehuda. Ibaratnya, masakan sih Tuhan memerintahkan untuk menyerah gitu kan? Pikiran Raja Zedekia berpikir, masakan Tuhan menyuruh kita untuk menyerah kepada Raja Babel, yaitu Nebukadnezar? Bukankah seharusnya yang harus didengar, yang harus difirmankan, yang harus dipesankan sama seperti apa yang dipesankan oleh nabi-nabi palsu? Bagaimana keadaan mereka akan baik-baik saja gitu ya. Bagaimana Tuhan akan memberi kemenangan. Tapi tidak hal seperti itu yang dilakukan oleh si Yeremia. Yeremia menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mereka harus menyerahkan diri kepada Babel. Mereka harus berproses di dalam disiplinnya Tuhan. Yang sebenarnya Bapak Ibu kita melihat apa yang dinyatakan Tuhan ya adalah suatu hal yang mendatangkan kebaikan. Tapi hal ini tidak mampu untuk dimengerti. Hal ini tidak mampu untuk ditangkap dan untuk dipahami oleh Zedekia secara khusus, sehingga dia berpikir bahwa firman Tuhan yang menyuruh dia, yang memerintahkan dia untuk menyerah kepada bangsa Babel ini sebuah kekonyolan ya. Ini hanya sebuah lelucon. Bagaimana mungkin Tuhan memerintahkan kita untuk menyerah? Yang seharusnya Tuhan itu memberi pesan, Tuhan itu memberi perintah bahwa dia memberikan kemenangan. Namun kita bisa melihat bahwa tidak ada gunanya bagi manusia itu untuk melawan kehendak Allah. Karena apa? Nah, yang terjadi ketika kita mencoba untuk melawan kehendak Tuhan, ketika kita mencoba untuk melawan apa yang menjadi perintah firman Tuhan atas kehidupan kita, sama seperti halnya Zedekia, yang terjadi malah hal-hal yang merugikan, yang terjadi malah hal-hal yang memperburuk keadaan sendiri. Kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, namun intervensi Allah itu ya di dalam kehidupan umatnya itu bisa berupa situasi sulit gitu ya. Intervensi Allah terhadap umatnya tidak selalu Bapak Ibu dalam tanda kutip tidak selalu itu meninabobokan mereka di dalam
situasi yang aman dan nyaman gitu ya, di dalam keadaan yang kondusif, tidak selalu berupa ya pemeliharaan Tuhan yang meluputkan mereka dari berbagai macam situasi-situasi dan keadaan-keadaan yang tidak diinginkan. Tidak. Kita bisa melihat bagaimana intervensi Allah bisa berupa situasi yang sulit yang kita tidak sukai. Namun justru melalui situasi itu, situasi yang terkadang kita tolak, situasi yang terkadang tidak kita yang kita tidak sukai, Allah sekali lagi menyatakan, justru di sana Allah menyatakan kasih karunia-Nya dan memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kesempatan kepada umat Tuhan untuk bertobat ya dan boleh kembali kepadanya. Seringkali situasi-situasi yang sulit ya tidak membawa kita kepada sebuah pertobatan, tetapi semakin menjadi-jadi ya apa yang kita lakukan, kemudian kita mempersalahkan keadaan, kita mempersalahkan orang-orang di sekeliling kita, bahkan kita mempersalahkan Tuhan di tengah-tengah situasi itu. Kita tidak melihat apa yang sebenarnya Allah kehendaki dengan kita merenung, dengan kita sejenak menenangkan diri kita. Tuhan, mengapa situasi ini terjadi? Apakah memang ada dosa gitu ya, ada pelanggaran, ada bentuk tindakan yang kita lakukan yang tidak memuliakan Tuhan. Dan tentunya Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang akan menolong kita, menginsafkan kita, menyadarkan kita, yang akan mengingatkan kita akan segala dosa kita. Yang tujuannya bagaimana kita mengalami pertobatan, perubahan, dan kita boleh kembali kepadanya. Apabila saudara dalam Tuhan, kita melihat di dalam di dalam sisi dari Raja Nebukadnezar yang merasa ya dihianati, yang merasa perjanjian itu diingkari oleh Zedekia, ya bagaimana Zedekia kemudian dia memberontak terhadap Babel. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang kemudian direspon oleh Raja Nebukadnezar ketika dia melihat Zedekia ini memberontak terhadap Babel? Ayat yang keempat segera kita melihat ya. Dan dikatakan, maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Berkemahlah mereka mengepungnya, dan didirikan merekalah tembok pengepungan sekelilingnya. Bisa berkasih ketika Raja Nebukadnezar melihat, mendengar, ya, dan dia kemudian memperhatikan bahwa istilahnya itu Raja Zedekia mengingkari perjanjian itu, maka Nebukadnezar maju melawan Yerusalem dengan seluruh pasukannya dan dikatakan tindakannya adalah mengepung kota itu. Tanggal kedatangannya di kota itu tercatat dengan akurat ya di dalam Yeskiel pasalnya ke-24 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana kedatangan Nebukadnezar adalah awal dari akhir kota itu. Sekali lagi, kedatangan Nebukadnezar adalah awal dari berakhirnya keberadaan kota itu pada waktu ya. Yang mengepung kota itu selama 19 bulan. Buatnya tertutup rapat oleh pasukan tentara, oleh pasukan istilahnya itu prajurit yang mengepung kota itu. Ya, sehingga dipastikan Bapak Ibu bahwa kota itu tidak mungkin ada orang yang bisa lolos ya. Dipastikan tidak ada orang yang kemudian bisa melarikan diri. Kita bisa melihat dalam ayat yang kelima, di sana dikatakan demikianlah kota itu dikepung sampai tahun yang ke-11 pemerintahan Raja Zedekia. Sedemikian ketatnya, ya sedemikian rapatnya para prajurit pasukan itu mengepung sekeliling kota itu. Ya, karena apa? Karena Nebukadnezar begitu geram, dia begitu marah, dan dia begitu ibaratnya itu menjadi orang yang nggak bisa lagi istilahnya ditolerir gitu ya, tindakan Zedekia yang mengingkari janji dan dia bersekutu dengan Mesir, meminta pertolongan dari Mesir dan ingin memberontak terhadap Babel. Maka dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ataupun keluar dari pengepungan yang dikerjakan yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar. Maka setelah pengepungan selama 11 bulan,
Dikatakan kota itu jatuh. Karena apa? Karena pada hari yang juga dinamai dengan tanggal tersebut ya di dalam ayat yang ke-6, di sana dikatakan pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu. Perhatikan Bapak Ibu, bagaimana kengerian terhadap hukuman itu menimpa Raja Zedekia itu bertubi-tubi ya. Kengerian terhadap konsekuensi dia memberontak kepada Raja Nebukadnezar. Dia tidak istilahnya itu patuh, dia tidak taat, dia tidak merendahkan diri di bawah kekuasaan Raja Nebukadnezar saat itu. Yang terjadi adalah hukuman ya yang bertubi-tubi, sebuah hal yang tragis gitu yang menimpa dia dan juga menimpa seluruh keluarganya. Bukan hanya itu tapi juga bangsanya. Katakan Bapak Ibu, Babel itu mengepung Yerusalem sehingga mereka menjadi terisolasi. Dikatakan mereka menderita kelaparan. Oleh karena apa? Oleh karena tidak ada orang yang bisa masuk ataupun orang yang bisa keluar dari pengepungan yang terjadi pada saat itu ya. Maka tidak ada lagi kekuatan yang tersisa. Tentunya ketika tidak ada bahan makanan, ketika tidak ada bahan pokok untuk dimakan sebagai sumber energi, yang terjadi adalah sebuah kelesuan. Tentunya tidak ada kekuatan yang tersisa untuk melawan. Maka dalam kondisi demikian, pikiran ya timbul pikiran untuk melarikan diri. Melarikan diri dilihat sebagai solusi oleh Zedekia. Ya begitu berupaya, ya begitu bersemangat mencari jalan keluar di dalam kondisi, dan dia sempat berpikir adalah untuk melarikan diri. Kita bisa melihat ya di dalam ayat yang ke-7 bagaimana kota itu dibobol. Tetapi tindakan mereka, usaha mereka, kita mencatat perlawanan pun dipatahkan ya. Usaha mereka pun digagalkan. Orang-orang tidak bisa lagi melawan, tetapi mereka ibaratnya itu mungkin masih bisa melarikan diri. Dalam ayat yang ke-7 disana dikatakan, maka dibelah oranglah tembok kota itu. Melihat hal itu, maka melarikan dirilah raja dengan semua tentara meninggalkan kota itu pada waktu malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdi mengepung kota itu, sekeliling mereka lari menuju Araba Yordan. Perhatikan Bapak Ibu, ya, di antara orang yang melarikan itu, sana juga ada Raja Zedekia. Dalam kegelapan malam, mereka bersembunyi dan mereka melarikan diri. Rute pelarian mereka dijelaskan akurat, ya. Mereka keluar dari kota melalui gerbang di antara dua tembok dekat taman raja. Dan tujuan mereka melarikan diri juga dicatat, yaitu ke Araba Yordan. Bapak Ibu, kita mencatat dengan sangat jelas bagaimana usaha mereka untuk melarikan diri gagal. Oleh karena apa? Oleh karena dengan cepat keberadaan mereka diketahui, keberadaan mereka tercium, ya, oleh Nebukadnezar, oleh pasukannya, dan mereka dengan mudah dapat disusul. Ayat yang ke-8 bisa dikatakan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar raja dari belakang dan mencapai Zedekia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Sebentar kasih Zedekia ditangkap ketika ia berada di dataran Yeriko, bisa dikatakan. Pasukannya tidak melindunginya. Karena apa? Karena pasukan tentara itu terpisah darinya dan dikatakan berserak-serak, tercerai-berai, sehingga menjadi semakin tidak berdaya. Dan dikatakan Bapak Ibu, Zedekia ditangkap dan dibawa kepada Raja Babel yang berada di Ribla dan menjatuhkan hukuman kepadanya. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-9. Bapak Ibu yang terkasih, dari bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat bagaimana kita tidak pernah bisa lari dari hadapan Tuhan. Usaha apapun yang kita lakukan untuk
tidak taat kepada Tuhan, untuk melawan perintah Tuhan, untuk tidak dengar-dengaran akan apa yang menjadi teguran, perintah, nasihat melalui firman atas kehidupan kita. Tentunya itu akan berujung kepada sesuatu hal yang merugikan diri kita sendiri, ya. Itu bukan menjadi satu jalan keluar yang memberikan satu jalan keluar yang baik, tetapi justru hal-hal yang lebih mengerikan justru akan terjadi gitu. Dari hal ini kita melihat Bapak Ibu bagaimana kita mau, ya ibaratnya mau dengar akan firman. Meskipun terkadang pesan firman Tuhan itu sukar untuk kita lakukan, sukar untuk dipahami, sukar untuk dimengerti gitu ya. Mengapa sih Tuhan harus menyuruh mereka takluk di bawah pemerintahan Raja Babel saat itu? Tentunya ada maksud Tuhan. Ketika maksud Tuhan untuk menyelamatkan mereka tentunya. Tetapi ketika kita mencoba untuk melawan kehendak Tuhan, mencoba untuk tidak dengar-dengaran akan perintah Tuhan, apa yang terjadi itu akan menjadi semakin buruk ya, semakin tragis hal-hal yang terjadi kemudian. Mari kita boleh melembutkan hati kita boleh ibaratnya itu dalam hal ini kita berefleksi ketika firman Tuhan itu dinyatakan kepada kita, kita mau mengoreksi hati kita. Injil di dalam kebenarannya itu mengkalibrasi hati kita, mengubahkan kita. Yang tujuannya kita boleh melihat ya kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan ya yang terselubung di balik segala situasi, segala hal mungkin yang tidak kita sukai. Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-9 kita lanjut ya, dalam ayat yang ke-9 tadi Tuhan dikatakan bagaimana mereka menangkap raja dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat kepada Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu, bagaimana firman Tuhan menyatakan ya, hukuman yang bertubi-tubi yang dialami oleh Raja Zedekia, baik bagi dirinya, keluarganya, bahkan para petinggi, para pemuka, bahkan dikatakan Bapak Ibu kita bisa melihat ya pemuka-pemuka agama pun merasakan imbasnya. Adalah hukuman yang mengerikan. Bagaimana kondisi Zedekia setelah tertangkap Bapak Ibu. Pertama-tama kita bisa melihat bagaimana Nebukadnezar memerintahkan agar anak-anak Zedekia disembelih di depan matanya ya. Ini menjadi pemandangan, tontonan yang ibaratnya itu tidak disukai ya, yang tidak bisa dilihat oleh orang tua, oleh seorang bapak yang mengasihi anak-anaknya. Tetapi dia tidak bisa mengelak. Dia tidak bisa ibaratnya itu kemudian menyelamatkan anak-anak yang dikasihinya. Tapi dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri penyembelihan anak-anaknya itu. Bukan hanya anak-anaknya dikatakan, tetapi juga semua pemimpin Yehuda disembelih di depan mata kepala Raja Zedekia. Kita melihat ayat yang ke-10. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-10, Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya, juga semua pemuka Yehuda disembelihnya di Ribla. Ya, ini sebuah hal yang sangat-sangat perih gitu Bapak Ibu ya, sangat-sangat sedih dilihat oleh Zedekia. Bagaimana di depan mata kepalanya sendiri, anak-anaknya dan pemimpin-pemimpin Yehuda disembelih. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, ya, ketika dia telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana anak-anaknya dan orang-orang yang dekat dengan dia, pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka Yehuda itu disembelih depan matanya. Bahkan matanya sendiri, mata Raja Zedekia juga dibutakan. Menyebabkan dia tentunya akan menjadi buta. Seolah-olah Bapak Ibu belum cukup untuk menaklukkan Zedekia. Ya, tidak hanya anak-anaknya disembelih di depannya, tidak hanya kemudian matanya juga dibutakan, dibuat buta, ya. Tetapi juga kita lebih jelas lagi mencatat bagaimana dia dibelenggu hingga hari matinya. Mari kita lihat lebih lanjut dalam ayat yang ke-11 yang dikatakan, kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian Raja Babel membawa dia ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai pada hari matinya.
Ya, Zedekia diikat dengan 2 rantai tembaga. Ya, dengan cara ini ia dibawa ke Babel. Bapak Ibu, kondisi seperti ini adalah kondisi seseorang itu mempermalukan, ya, dipertontonkan sedemikian rupa. Ya, matanya dibutakan, kemudian dia diikat dengan 2 rantai tembaga. Cara ini dia dibawa ke Babel sebagai sebuah penghinaan, sebagai sebuah tontonan, sebagai sebuah ya, bagaimana dia dipermalukan. Tindakannya itu Bapak Ibu setibanya di Babel, bisa dikatakan dia mendekam dalam rumah hukuman hingga hari kematiannya. Tapi Ibu yang terkasih, demikian riwayat dari Raja Zedekia, raja yang tegar tengkuk, raja yang tidak mau dengar-dengaran, raja yang bersikukuh dengan pikirannya, dan akhirnya kita mencatat firman Tuhan memberikan pada kita satu keterangan akhir dari kehidupan Zedekia yang begitu mengenaskan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di dalam bagian yang kedua, ya, ketika hal itu sudah terjadi, maka di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-30 kita melihat, ya, kehancuran dari Yerusalem. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-30 ini menceritakan tentang hancurnya Yerusalem, hancurnya kerajaan Yehuda. Ya, karena apa? Karena setelah kota itu jatuh ke tangan Nebukadnezar, bagaimana Nebukadnezar mengirim Nebuzaradan ke Yerusalem. Ayat yang ke-12 kita akan baca, di sana dikatakan, dalam bulan yang kelima pada tanggal 10 bulan itu, itulah tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan pasukan pengawal yang melayani Raja Babel ke Yerusalem. Perhatikan Bapak Ibu, penanggalannya kali ini, ya, bukan lagi pada masa pemerintahan raja-raja Israel, melainkan pada masa pemerintahan Raja Babel yang Allah izinkan untuk menguasai dunia dan juga memerintah atas umatnya. Maka dikatakan setibanya Nebuzaradan di Yerusalem, apa yang dilakukannya? Nebuzaradan membakar semua rumah. Dimulai dari mana Bapak Ibu? Kita pencatat di dalam ayat yang ke-13, ya. Dimulai dengan rumah Tuhan, kemudian diikuti oleh rumah raja dan semua rumah lainnya, termasuk rumah para pembesar. Dalam ayat yang ke-13, mari kita baca. Dalam ayat 13 di sana dikatakan, ia membakar rumah Tuhan, rumah raja dan segala rumah di Yerusalem. Segala rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Dimulai dari rumah Tuhan. Bagian firman Tuhan yang juga kita pernah dengar Bapak Ibu di sana pernah dikatakan bahwa penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. Rumah Tuhan, bait suci, lambang hadirat Tuhan itu dibakar oleh tentara Babel. Jadi pembakaran yang pertama dimulai dari rumah Tuhan. Hilangnya hadirat Tuhan Bapak Ibu merupakan salah satu tema penting dalam pasal ini. Semua rumah dihancurkan, masuk rumah Tuhan yang mula-mula dibakar. Karena apa Bapak Ibu? Karena di dalamnya bukan Tuhan lagi yang disembah, bukan Tuhan lagi yang dilayani, melainkan berhala. Bapak Ibu yang terkasih, ini menjadi sebuah hal yang tragis. Ya. Kalau kita melihat dunia sekeliling kita, ada banyak, Tuhan izinkan kita melihat di dalam wajah yang berbeda. Gitu ya. Mana gereja-gereja kemudian dijual, dijadikan tempat-tempat bar ataupun tempat-tempat yang nggak benar gitu ya.
Ini menjadi sebuah hal yang nyata. Ketika dalam sebuah gereja, bukan lagi Tuhan yang disembah, bukan lagi Tuhan yang dilayani. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan, ya, kalau kita tidak mau bertobat, kalau gereja tidak mau menyadari hal ini, maka Tuhan mengizinkan. Sama seperti hal ini Bapak Ibu, bagaimana Yerusalem itu dihancurkan. Hal yang begitu menyedihkan, tapi kebenaran yang dinyatakan kepada kita. Kita boleh terus mawas diri, di dalam kita boleh melayani Tuhan, di dalam kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh sungguh-sungguh menempatkan Tuhan di tempat yang pertama, di dalam penyembahan kita, di dalam pelayanan kita. Biarlah perkenanan Tuhan selalu nyata di dalam seluruh peribadahan kita. Karena apa? Jika tidak demikian, maka Allah tidak segan-segan untuk menghancurkan gereja bait sucinya. Terus yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya dalam ayat yang ke-14 kita melihat dikatakan tembok-tembok kota itu kemudian dirobohkan oleh tentara. Kita melihat ayat ke-14 ya, bisa dikatakan bahwa segala tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Penduduk kota-kota itu dibawa ke pembuangan di Babel, ya. Maka kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, ayat yang ke-15 di sana dikatakan sebagian dari orang-orang yang paling lemah dan sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan pembelot-pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa orang pekerja tangan diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Perhatikan Bapak Ibu bahwa hanya sedikit orang yang termiskin di negeri itu yang diizinkan tinggal. Dikatakan ya, di Yehuda untuk apa? Untuk mengurus tanah di sana sebagai tukang kebun dan membajak. Selebihnya mereka dibawa ke pembuangan di Babel. Mereka ditawan di sana. Ayat yang ke-16 dan saya katakan hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh Nebuzaradan, kepala pengawal pasukan itu, untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Yang terkasih dalam Tuhan, ya, mereka yang masih tinggal di Yerusalem di Yehuda, mereka juga dipekerjakan untuk apa? Menjadi tukang-tukang kebun anggur dan mereka boleh membajak tanah di sana. Jadi peladang-peladang. Kemudian kita bisa melihat ini menjadi sebuah hal yang Bapak Ibu, jadi sebuah perenungan bagi kita juga, ya. Bagaimana kita mau memperhatikan hidup kita, ya. Bagaimana kita boleh memperhatikan seluruh keberadaan kita agar kita boleh melihat, ya, dan kita boleh terus berproses pada apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita secara serius di dalam kehidupan kita. Kita melihat dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23 Bapak Ibu, di sana diceritakan dalam 7 ayat tentang penghancuran bait suci dan perkakas rumah Tuhan itu diangkut ke Babel, ya. Setelah sekali lagi Bapak Ibu pembakaran yang mula-mula pembakaran rumah Tuhan, bait suci itu dilakukan, juga kemudian rumah raja, rumah penjabat, juga rumah semua orang itu dibakar habis. Dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23, di dalam 7 ayat ini kita akan melihat tentang penghancuran bait suci dan perkakas rumah Tuhan itu, kemudian ada yang diangkut juga ke Babel, ya. Beberapa bagian dirobohkan, sementara bagian lainnya dibawa ke Babel. Tadi katakan Bapak Ibu bagaimana tiang tembaga Boas dan Yakin itu dirobohkan, demikian pula dudukannya, ya. Dan laut tembaga itu dihancurkan. Kita melihat Bapak Ibu ayat yang ke-17. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim dan seluruh tembaganya diangkut mereka ke Babel. Semua tembaga dikatakan mereka bawa ke Babel. Benda-benda ataupun peralatan-peralatan yang digunakan di dalam pelayanan bait suci mengalami nasib yang sama. Ayat 18
dan ayat 19 di sana dikatakan, kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, bokor-bokor penyiraman dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Ayat 19, juga pasu-pasu, pembaraan-pembaraan, bokor-bokor penyiraman, kuali-kuali, kandil-kandil, cawan-cawan, dan piala-piala, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Kita bisa melihat Bapak Ibu jumlah tembaga dari tiang-tiang laut dan ke-12 lembu tidak mungkin ditimbang ya. Yang ke-20 di sana dikatakan, adapun kedua tiang laut yang satu itu dan ke-12 lembu tembaga yang ada di bawah kereta penopang yang dibuat Raja Salomo untuk rumah Tuhan, tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. Ini untuk memberikan gambaran Bapak Ibu tentang jumlah tembaga yang sangat besar itu ya. Itu diangkut ke Babel. Tiang-tiang beserta segala sesuatu yang melekat padanya dijelaskan itu secara rinci di dalam ayat 21 sampai ayat yang ke-23 ya. Saya dikatakan adapun tiang-tiang itu satu tiang 18 hasta tingginya dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya, tebalnya 4 jari dan geronggong dari dalam ya. Ayat yang ke-22, di atasnya ada ganja dari tembaga. Tinggi ganja itu 5 hasta dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas ganja sekeliling. Semuanya dari tembaga dan tiang yang kedua seperti itu juga. Mengenai buah delima, ayat yang ke-23 ada 96 buah delima yang merupakan gambar timbul. Seluruhnya buah-buah delima itu ada 100 pasa jalan jala-jala itu berkeliling. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat sebuah penggambaran yang sangat jelas dan rinci dari segala barang yang ada dalam bait suci yang mengingatkan kita pada kemuliaan bait suci ya sebelumnya. Bawah pemerintahan Raja Salomo, Yerusalem begitu terkenal, bait suci itu begitu terkenal ya, termasyur. Jadi lambang kemuliaan hadirat Tuhan itu dinyatakan di sana. Tetapi Bapak Ibu, kebanggaan itu sekarang telah menjadi puing-puing. Kebanggaan itu sekarang tinggallah kenangan. Lambang kemuliaan hadirat Tuhan itu telah hancur. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang penting untuk kita renungkan apa yang seharusnya ya berfungsi sebagai tiang-tiang di rumah Tuhan. Jangan sampai ya dirampas oleh. Seperti kabarnya Bapak Ibu, bagaimana firman Tuhan itu juga jangan sampai digantikan oleh hal-hal yang lain gitu ya. Hal yang terpenting dalam ibadah kita, jangan sampai Bapak Ibu itu digantikan, jangan sampai itu dirampas oleh hal-hal yang lain. Mungkin itu berupa pemberitaan tentang apa itu motivasi, ornamen-ornamen gereja. Wah, ini gereja kita harus mengikuti zaman gitu ya. Gereja kita harus mengikuti modern, misalnya itu dengan lampu-lampu yang perlapan gitu ya. Ataupun wah ini alat musik kita ini enggak update gitu ya. Mari kita pakai alat musik yang metal dan lain sebagainya. Jangan sampai Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita melihat ya, lembaga adalah gambaran kebenaran Allah. Hal ini menunjukkan bahwa manusia hanya dapat hidup di hadapan Allah berdasarkan kebenaran Allah yang dinyatakan ya melalui Tuhan kita Yesus Kristus di dalam karya keselamatan. Yang seharusnya berita Injil, berita tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan, dan seluruh karyanya Bapak Ibu itulah yang harus kita nyatakan. Ya, namun terkadang itu diganti dengan pemberitaan Injil-Injil lain. Baik itu tentang motivasikah, ataupun tentang mukjizatkah, tentang hal-hal yang lain yang berorientasi kepada manusia gitu kan. Seperti apa yang Rasul Paulus katakan ya, kepada Injil-Injil lain gitu ya, kepada Injil-Injil palsu yang bukan kebenaran Tuhan. Ya hanya Bapak Ibu kita melihat benda-benda di bait suci, para imam pun ya, para pelayan rumah Tuhan, juga prajurit dan rakyat negeri dikatakan ikut diangkut
ke Babel. Ayat yang ke-24, mari kita baca. Bisa dikatakan, lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, imam kepala, dan Zefanya, imam tingkat 2, dan ketiga orang penjaga pintu. Berarti kan Bapak Ibu, mereka adalah imam besar, imam tingkat 2, dan dikatakan 3 pejabat bait suci, yaitu para penjaga pintu. Beberapa orang yang terlibat di dalam pasukan dan raja juga dibawa. Mereka adalah pegawai istana, dikatakan 7 penasihat raja, seorang pegawai istana, dan 60 orang lagi dari negeri yang berada di kota. Perhatikan ayat yang ke-25 di sana dikatakan, dari kota itu ditangkapnya seorang pengawal istana yang diangkat mengepalai prajurit-prajurit dan 7 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu. Dan Panitera panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di tengah-tengah kota itu. Perhatikan Bapak Ibu, mereka sebenarnya adalah orang-orang hebat, namun mereka tidak berdaya. Ya, mereka adalah orang-orang cendekiawan, mereka adalah orang-orang yang ibaratnya adalah yang dekat dengan raja, yang bisa memberikan nasihat, namun saat itu mereka tidak berdaya. Selanjutnya kita melihat bagaimana ya para pemimpin agama, para prajurit dan rakyat dikatakan dibawa kepada Nebukadnezar di Riblah. Perhatikan ayat yang ke-26. Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Riblah. Dan apa yang terjadi di sana, Bapak? Ketika orang-orang ini dibawa kepada Raja Nebukadnezar, menghadap Raja Nebukadnezar di Riblah, di sanalah di Riblah dikatakan di tanah Hamat, yaitu Aram, mereka semua dibunuh. Hal yang tragis, Bapak Ibu yang terkasih. Ayat yang ke-27 dicatatkan. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Riblah di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Sekaligus kita melihat pada bagian ini bagaimana jabatan imamat telah berakhir. Nah, sisanya dibawa ke pembuangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Ayat yang ke-28, kita lanjut ayat 28 sampai ayat yang ke-30 mencatat berbagai deportasi dan terjadi pada, ya, kita melihat ada yang pertama, tahun ke-7, ya, dikatakan ini berkisar 599 sebelum Masehi. Di dalam 2 Tawarikh pasal 36 ayat 9 dan ayat yang ke-10, dan juga dinyatakan di dalam ayat yang ke-28, ya, kita baca. Inilah jumlah rakyat yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan dalam tahun ke-7, 3.023 orang Yehuda. Kita melihat hal yang kedua ada di tahun ke-18, ya, itu adalah di tahun 588 sebelum Masehi. Kita melihat di dalam 2 Tawarikh 36 ayat yang ke-20 dan juga ditulis dalam ayat yang ke-29. Kita baca ayat yang ke-29, saya katakan, dalam tahun ke-18 zaman Nebukadnezar, 832 jiwa dari Yerusalem. Ketika kita melihat tahun ke-23, itu berkisar dari 584 sebelum Masehi. Kita melihat di dalam ayat yang ke-30 dan juga dalam tadi ayat yang ke-12, ya. Kita akan baca dalam ayat yang ke-30 dikatakan dalam tahun ke-23 zaman Nebukadnezar diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, 745 jiwa orang Yehuda, seluruhnya berjumlah 4.600 jiwa. Mana total dikatakan 4.600 jiwa dibawa ke pembuangan. Dan kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, Daniel dan teman-temannya itu sudah terlebih dahulu berada di Babel pada saat itu, ya. Mereka dibawa ke sana melalui pemindahan yang lebih awal sekitar tahun 606 sebelum Masehi. Kita melihat di dalam Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 6 ataupun di dalam 2 Tawarikh 36 ayat 6 sampai 7. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat, ya, dengan diangkutnya orang-orang ke Babel saat itu.
dan juga dengan hancurnya Yerusalem, dengan matinya Raja Zedekia, dengan dibunuhnya ya para petinggi, para beberapa orang pemuka ya yang ada pada saat itu. Kita melihat mereka yang dicatat di sini adalah sebuah kebenaran yang ingin mengingatkan kita bagaimana Tuhan itu mengizinkan ya hal yang buruk itu terjadi atas umat, tetapi bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud. Di balik hukuman yang terjadi atas umat, ketika mereka dibawa ke pembuangan, justru ada maksud Tuhan yang tidak mampu untuk dipahami saat itu, yang tidak mampu untuk dimengerti. Bagaimana di sana mereka pun ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bagaimana di sana pun mereka ada di dalam pengawasan Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu, biarlah kita boleh senantiasa dalam hidup ini mau tetap gitu ya, dalam setiap kondisi apapun, di dalam setiap musim apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, baik suka, baik duka, baik itu tawa maupun tangis, menyadarkan kita untuk tetap mengingat akan Tuhan. Ya, kita jangan melupakan Tuhan dengan cara apa Bapak Ibu, dengan cara kita mau mengindahkan apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan terhadap kita, terhadap perintahnya, terhadap larangannya, terhadap tegurannya, terhadap nasihatnya atas kehidupan kita. Maka kita bisa melihat Bapak Ibu di akhir bagian ini, yaitu di dalam ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34. LAI memberikan judul Yoyakin dikasihani. Ya, Yoyakin diperlakukan dengan baik. Cerita ini ditulis Bapak Ibu setelah penghukuman yang ditimpakan Tuhan atas umatnya melalui Raja Babel. Sekarang kita melihat bahwa Tuhan juga menunjukkan belas kasihannya kepada umatnya melalui raja yang sama. Dalam ayat yang ke-31 ya, dan juga dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 7 sampai ayat yang ke-30. Nah, kita baca ayat yang ke-31 dalam Yeremia pasal 52 ini bisa dikatakan, kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin, Raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 25 bulan itu, maka Ewil Merodah, Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin, Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. Perhatikan Bapak Ibu, Alkitab tadi di awal mengatakan bahwa Yoyakin adalah raja yang juga melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Yoyakin memang raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi perbedaannya dengan Zedekia, kalau tadi Zedekia itu memberontak terhadap Raja Babel, tetapi Yoyakin ini dia tidak melawan terhadap Raja Babel. Dia menyerah kepadanya. Ya, kita melihat kisahnya di dalam 2 Raja-Raja 24 ayat yang ke-12 ya. Sehingga setelah ia dipenjara selama 30 tahun, Raja Babel, yaitu tadi dikatakan Ewil Merodah, ya mengampuninya. Dan Yoyakin pada saat itu berusia 55 tahun ya. Raja Babel dikatakan berbicara dengan baik kepadanya dan memberinya tempat istimewa di atas raja-raja lain yang telah ditaklukkannya. Kita melihat ayat yang ke-32 di sana dinyatakan, Ewil Merodah berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Kita melihat Bapak Ibu, hanya itu ya, Yoyakin pun istilahnya ya tidak hanya dikatakan diajak bicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel, tetapi juga dikatakan Yoyakin diberi pakaian lain sebagai ganti pakaian penjaranya. Ayat yang ke-33 mari kita baca, di sana dikatakan Yoyakin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Bahkan untuk makan, Bapak Ibu, dia selalu diizinkan untuk bergabung dengan raja.
Katakan selama hidupnya ia dijamin mendapatkan makanannya dan tempat di mana ia boleh memakannya. Segala yang ia butuhkan untuk hidup diberikan kepadanya setiap hari oleh Raja Babel, ya, ayat yang ke-34 dikatakan. Dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikannya kepadanya sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya sampai hari matinya. Hal ini dinyatakan dalam penegasan ganda sepanjang hidupnya dan sampai hari kematiannya. Bapak Ibu yang terkasih, mengingatkan kita ya satu hal yang kontras gitu ya, antara akhir kehidupan Zedekia yang melawan, yang memberontak terhadap kehendak Tuhan agar dia boleh menyerah kepada Raja Babel, yang berakhir dengan sangat tragis dan sangat mengenaskan. Ya, tapi kita melihat di sisi lain seorang raja juga yang dikatakan dia adalah raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi dikatakan dia berbeda dengan Zedekia, dia menyerah kepada Raja Babel. Kita melihat dari akhir hidupnya adalah akhir hidup yang ya lebih baik gitu ya daripada Zedekia. Karena apa? Karena kemurahan demi kemurahan, anugerah demi anugerah itu dinyatakan kepada Yoyakim. Dia mendapat penghormatan dibandingkan dengan raja-raja yang pernah yang ditaklukkan oleh Babel. Bapak Ibu berbicara juga tentang kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Kita yang sudah yang layaknya, Bapak Ibu, kita adalah orang yang layak dihukum. Kita adalah orang yang layak mendapatkan konsekuensi dari dosa-dosa kita yang adalah kematian. Tapi Allah berkasih karunia kepada kita. Kita melihat pemulihan yang kekal, pemulihan yang sejati dinyatakan oleh Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib bagi setiap kita. Ya, ini boleh menolong kita untuk menyadarkan kita di dalam Dia, di dalam Kristus. Kita yang tidak layak itu dilayakkan. Kita yang tidak berkenan ini diperkenan di dalam Tuhan. Kita yang tidak seharusnya menerima kasih karunia Tuhan kepada kita di dalam Kristus dinyatakan kasih karunia itu. Di dalam Dia kita mendapatkan anugerah demi anugerah. Di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan kemurahan demi kemurahan. Begitu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita boleh melihat dan kita boleh menghargai akan kasih karunia Tuhan. Hari ini kita boleh ada. Hari ini kita masih mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan pada kita untuk kita boleh bertobat, kita boleh mengubah hidup kita, untuk kita boleh mengubah pola pikir kita boleh sejalan ya dengan apa yang firman Tuhan nyatakan kepada kita. Kita tidak lagi mempertahankan pikiran kita yang berdosa ataupun pikiran kita yang menyesatkan diri kita sendiri ataupun hal yang kita pandang baik, tapi kita mau bercermin, kita mau berpijak pada dasar yang benar, yaitu dasar kebenaran firman Tuhan di dalam iman kepada Yesus Kristus yang sudah berkasih karunia, karena di dalam Dia kita memperoleh anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia hidupan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan yang sudah tolong kami untuk belajar firman-Mu pada kesempatan siang hari. Segala sesuatu Tuhan, hal yang menjadi pembelajaran bagi kami. Dan kami sungguh-sungguh memperhatikan, mau bertobat, berpaling kepadamu Tuhan, dan boleh hidup di dalam kebenaran. Tolonglah kami Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami dalam menghadapi perjalanan hidup di dunia yang sementara ini. Kami mau terus melekat dan terus bersandar hanya kepada di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Astagfirullahaladzim. Apa nanti? Ini toh, ya kunci. Ah, handphone off.